Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang Profesor Teddy. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan pemahaman saya eh, terhadap data, basis data aplikasi menggunakan Smart PLS pada kuliah aplikasi statistik. Dalam hal ini, hmm, saya akan dari data yang diambil adalah data tugas yang diberikan oleh dosen, di mana data tersebut sama-sama nanti akan kita buka. Ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Saya Karmaniza, mahasiswa S2 Institut Pelita Indonesia, eh, angkatan ke-20. Nah, dari data yang diberikan, eh, saya mengambil judul pengaruh motivasi dan penerapan disiplin terhadap kinerja karyawan. Dari sana latar belakang kami mengambil judul itu adalah karena apa? Karena kinerja karyawan merupakan hmm, faktor kunci keberhasilan suatu organisasi, khususnya perusahaan. Namun pada prakteknya, kinerja itu bila tidak disertai dengan aturan dan sanksi yang jelas, tegas, dan konsisten, belum tentu bisa nanti akan meningkatkan kinerja karyawan. Jadi, karena kebanyakan organisasi itu sering berasumsi dengan disiplin kerja yang tinggi akan meningkatkan kinerja karyawan. Jadi, oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk melihat apakah motivasi dan disiplin kerja akan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Nah, dan apakah pencapaian tersebut mampu eh, menjadi variabel perantara atau mediasi yang memperkuat hubungan tersebut untuk menjawab pertanyaan tersebut. Hubungan tersebut. Jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini diolah menggunakan aplikasi Smart PLS. Jadi penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari angket atau kuesioner dengan jumlah 100 responden. Nah, ini datanya 100 responden tersebut. Nah, dari 100 data responden tersebut diperoleh profil data. Di profil data itu dilihat dari eh, profil responden itu berdasarkan pendidikannya. Berdasarkan pendidikan yang S2 ada 4%, yang SMA ada 2%, D3 ada 1%, dan S1 ada 93%. Nah, profil selanjutnya adalah profil respondennya berdasarkan generasi. Nah, generasi itu berdasarkan ada gen Z 13%, ada gen Y milenial 57%, dan ada gen X 30%. Nah, setelah itu profilnya berdasarkan eh, masa kerja. Nih, jadi berdasarkan masa kerja, ada yang bekerja kurang dari 6 tahun, 37%, ada yang bekerja 6 sampai 10 tahun, 33%, dan ada yang bekerja 11 sampai 15 tahun, 18%, ada yang bekerja 16 sampai 20 tahun, 6%, ada yang bekerja 21 sampai 25 tahun, 3%, dan ada yang bekerja 26 sampai 30 tahun, 2%, serta yang bekerja di atas 30 tahun, 1%. Nah, setelah itu profil respondennya adalah berdasarkan gender. Berdasarkan gender di sini laki-laki 38% dan perempuan 62%. Nah, dari judul di atas ada 4 variabel utama. Yang pada di sana ada di situ ada variabel X
Satu yaitu motivasi dan ada variabel X2 yaitu disiplin dan ada juga variabel Y1 itu sanksi dan variabel Y2 atau kinerja karyawan. Nah, dari variabel tersebut akan dipersepsikan sesuai dengan indikator kuesioner angket. Nah, dari variabel dari persepsi responden terhadap kinerja karyawan atau Y2, rata-rata indikator efektif efisiennya 3,83. Dalam hal ini dikategorikan tinggi. Dan dalam rata-rata indikator tanggung jawab, skornya 4,11 dan juga itu dikategorikan tinggi. Dan rata-rata indikator disiplin eh, skornya 3,86 juga dikategorikan tinggi. Dan rata-rata variabel kinerja eh, itu yang Y2-nya adalah 3,83. Ini termasuk kategori tinggi. Nah, sedangkan persepsi responden terhadap penerapan sanksi itu adalah rata-rata indikator pemberian peringatan atau teguran skornya 4,03 4,03 dan itu dikategorikan tinggi, sementara rata-rata penugasan kembali itu 3,26. Di sini apanya kurang tinggi. Terus lagi rata-rata indikator penurunan pangkat itu 3,01, itu juga kurang tinggi. Terus rata-rata variabel penerapan sanksi itu atau Y1-nya itu adalah 3,32. Keterangannya kurang tinggi. Nah, persepsi responden terhadap motivasi yang kita golongkan kepada variabel X1 di rata-rata indikator fisiologinya adalah 3,51 skornya. Dan ini dikategorikan baik. Nah, rata-rata indikator rasa aman di sini skornya adalah 3,81 juga dikategorikan baik. Nah, terus lagi rata-rata indikator sosial skornya juga 3,848 juga dikategorikan baik. Nah, skor indikator rata-rata indikator penghargaan 3,73 juga dikategorikan baik. Jadi rata-rata variabel motivasi itu atau X1 itu eh, skornya adalah 3,63. Jadi dikategorikan baik. Jadi persepsi selanjutnya adalah persepsi responden terhadap disiplin dikategorikan dengan X2. X2 itu rata-rata indikator tepat waktunya 2,98. Di sini apanya hasilnya kurang baik. Terus lagi rata-rata indikator taat terhadap peraturan eh, skornya 2,89 juga dikategorikan kurang baik. Jadi rata-rata variabel disiplin kerja itu adalah 3,24 dikategorikan kurang baik. Nah, oh dari sini berdasarkan pengolahan data Smart PLS nanti nih akan nampak nanti variabel X1, X2 dengan Y1 dan Y2 berdasarkan profil tadi, profil pendidikan, profil masa kerja, profil gender, dan profil usia. Nah, di sini ini adalah profil eh, sesuai dengan persisif ini yang pendidikan. Nah, kalau yang ini adalah profil berdasarkan usia. Ini usia, pengolahan datanya, dan ini masa kerja, pengolahan datanya, yang diolah berdasarkan aplikasi Smart PLS. Nah, yang ini gender, nih. Nah, dari keempat tadi di direkap. Jadi ini ada profilnya nih dari pendidikan tadi SMA-nya ada 2, D3-nya ada 1, S1-nya ada 93 orang, S2-nya ada 4 orang.
Nah, dari generasi atau umur atau apanya ada Gen Z-nya 13, Gen Y-nya milenialnya ada 57 dan Gen X-nya 30. Nah, dari masa kerja nih yang gunakan berdasarkan masa kerja kurang dari 6 tahun ada 37, 11 sampai 10 tahun ada 33, 11 sampai 15 ada 18, ada 16 sampai 20 tahun ada 6, 21 sampai 25 ada 3, 26 sampai 30 ada 2, dan di atas 30 tahun ada 1. Sementara rekapan apa berdasarkan gender, laki-laki ada 38 dan perempuan ada 62. Begitu. Ini rekapnya, ini gender, keterangan yang tadi. Nah, selanjutnya, eh, hasil dari data tersebut, kita olah berdasarkan aplikasi Smart CRS ini seperti ini. Nah, dan selanjutnya kita masuk ke hasil uji hipotesisnya. Hasil uji hipotesis kita masuk ke aplikasi tadi. Nah, di sini dari data yang ada berdasarkan Smart CRS hasil uji hipotesisnya adalah ini kita tunggu dulu. Indikator tadi ada X1 motivasi dan X2-nya disiplin serta eh, sanksinya Y1 dan Y2 adalah kinerja karyawan. Di diagram ini adalah eh, analisis persamaan struktur SEM menggunakan perangkat lunak Smart PLS. Jadi yang digunakan di sini adalah untuk menguji hipotesis mengenai pengaruh motivasi dan disiplin terhadap kinerja karyawan. Jadi diagram ini ada variabelnya, ini adalah variabel satu, ini variabel independen pertama yang diukur dari indikator X1, 21, X13, X141 dan ini X15. Ini berdasarkan kuesioner yang diberikan. Terus lagi disiplin X2 diambil dari kotak kuning ini X211, X22, X23. Ini dia variabel indikatornya. Sementara sanksi Y ada Y14, Y13 dan Y13, Y14 dan Y12. Sorry, maaf. Dan Y11. Nah, sedangkan kinerja karyawan Y Y21, Y22, Y23 dan Y24. Nah, tadi hasil uji hipotesisnya data ini menunjukkan beberapa pengaruh positif dan signifikan antara variabel yang diteliti, yaitu variabel X dan variabel Y. Nah, jadi pengaruh langsung antar variabel itu di mana motivasi, coba kita tengok yang compare-nya. Oh, bukan ini ya. Benar. Buka dulu yang ini ya. Di mana eh, tadi di mana pengaruh langsung antar variabel itu di mana motivasi atau X1 itu eh, terhadap sanksi Y1 terdapat pengaruh positif eh, dengan koefisien 0,251. Dengan kata lain berarti semakin tinggi motivasi
karyawan, semakin tinggi pula penerapan sanksi atau sebaliknya. Nah, motivasi X1 dengan Y2 juga terdapat pengaruh positif dan sangat signifikan dengan koefisien yaitu 0,442. Ini menunjukkan bahwa disiplin kerja memiliki pengaruh positif yang sangat kuat dan sangat signifikan terhadap kinerja pegawai, kinerja karyawan. Selanjutnya, motivasi X1 motivasi ini dengan disiplin X2 pengaruhnya ini tidak terlalu signifikan. Nah, di sini nih apanya eh, dan menunjukkan bahwa tidak terlalu signifikan ya antara X1 dengan X2. Sementara X2 disiplin dengan sanksi Y1 di mana koefisiennya nih sekitar nih berapa nih? 0, menunjukkan bahwa disiplin juga tidak berpengaruh signifikan juga terhadap saksi yang diberikan. Jadi kesimpulannya, secara umum motivasi dan disiplin memiliki pengaruh yang signifikan baik secara langsung maupun melalui variabel sanksi terhadap kinerja karyawan. Jadi pengaruh sanksi terhadap karyawan itu sangat kuat seperti itu. Itu hasil uji hipotesisnya. Dari hasil uji ini juga validitas reliabilitasnya sudah diukur melalui ini di si hasilnya validitasnya ini diukur melalui uji validitas dan validitas pada tabel menunjukkan bahwa semua item kuesioner dan variabel yang digunakan sudah valid nih. Dengan korelasinya berkisar tadi paling apa 0,3 paling rendah dengan 0 paling apanya 0,686. Nah, jadi hal ini menunjukkan bahwa semua item pernyataan ternyatakan valid seperti itu. Nah, itu paparan pemahaman saya dengan data yang ada yang menggunakan aplikasi Smart PLS. Saya menyadari masih banyak kekurangan dalam pemaparan saya dan saya mohon masukan dari dosen pembimbing. Mungkin itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.